Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pembelajaran pertemuan kelima dalam mata kuliah model pembelajaran 2 Replicol Learning dan SAFI. Jadi yang pertama, kesimpulan model pembelajaran Replicol Learning, atau ada juga yang menyebutnya Cycle Learning, ada juga yang menyebutnya pembelajaran bersiklus. Sama saja, rumpunnya adalah kooperatif, pembelajaran bersama. Ya, kata kunci Replicol Learning, siklus seperti apa? Siklus yang pertama yaitu eksplorasi. Disuruh mengeksplor, disuruh siswa itu untuk keluar dalam tatanan pembelajaran aktif, atau di lokal disuruh untuk berkreativitas. Jadi mengeksplorasi dulu. Terus yang kedua, membuat indikasi. Setelah sebuah pertanyaan atau sebuah pembahasan dieksplor, habis itu dibuat indikasinya, indikatornya apa. Terus yang ketiga, introduction atau kesimpulannya apa. Cycle atau siklusnya, yang pertama itu adalah mengeksplor, yang kedua itu mengindikasi, yang ketiga itu menyimpulkan. Jadi itu kata kunci siklusnya, makanya disebut pembelajaran bersiklus. Relevansi PAI, ya, apa relevansi pembelajaran cycle learning terhadap mahasiswa calon guru pendidikan agama Islam atau calon guru pendidikan bahasa Inggris, matematik, PTIK? Apa relevansinya? Relevansinya adalah pembelajaran cycle learning di Indonesia itu yang disikluskan itu biasanya kalau di Indonesia yang pertama materinya itu tersiklus. Kenapa demikian? Karena rumpun materi pengembangan kurikulum di Indonesia itu bersiklus dari SD sampai perguruan tinggi. Lihatlah, misalnya mata pelajaran PAI di SD udah ada PAI sampai perguruan tinggi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dari SD ke perguruan tinggi. Bahasa Inggris dari SD ke perguruan tinggi. Itu siklusnya. Siklus itu diaplikasikan dari SD sampai perguruan tinggi dalam setiap pembelajaran dari SD, SMP, SLTA. Itu siklus, kata kuncinya itu diulang substansinya. Misal ketika saudara mengajar PAI di SMP, babus salat, ya, bab salat itu dipelajari di SMP, padahal di SD, di DDS kan udah dipelajari itu, didikan subuh. Saudara review dulu apa yang sudah dikasihkan organisasi bahan ajarnya di SD, di DDS, dan di SD. Setelah di siklus lagi, dieksplor lagi, caranya gimana? Ingat gak anak-anak? Gimana tata cara salat waktu di SD dulu? Nah, kayak gitu. Habis itu tiba di SMP, belajar tentang klasifikasi salat sunat, salat wajib, kan kayak gitu. Rukun salat, hal-hal yang berbau rukun, sunat, dan mubah dan non-salat dalam salat itu adalah siklusnya. Jadi kata kuncinya, jangan bingung-bingung. Replicol learning atau cycle learning atau pembelajaran bersiklus itu siklusnya kalau di Indonesia adalah penjabaran rumpun materi yang di SD sampai ke perguruan tinggi. Actionnya gimana? Caranya gimana? Jadi saudara masuk lokal, misalnya saudara belajar di perguruan tinggi, saudara mempelajari tentang fikih ibadah, saudara jadi dosen ngajar fikih ibadah, saudara review aja kompetensi siswa-siswa saudara, apa yang bisa dia bawakan ke lokal di perguruan tinggi tentang pengetahuan agamanya khusus bab salat. Jadi di Indonesia seperti itu. Ya, jadi kata kunci Replicol learning atau cycle learning atau pembelajaran bersiklus yang harus saudara ingat itu 3. Saudara explore, habis itu saudara buat indikatornya, habis itu saudara simpulkan. Jadi seperti itu. Jika ada pertanyaan dalam Replicol learning, itu saudara tulis aja komentar di YouTube bawah ini. Terus yang kedua, kita masuk kepada SAFI. SAFI itu diaplikasikan dalam pendidikan pranatal. Kalau di luar negeri ini, dalam pendidikan pranatal, ya. Dan sampai pendidikan anak usia 1 hari sampai anak usia 60 hari.
atau bahkan 3 bulan, 0 sampai 3 bulan sampai 1 tahun. Itu adaptasi Safi. Safi yang pertama itu diartikan sebagai somatik. Somatik itu adalah tubuh. Kenapa kita mempelajari Safi? Karena mahasiswa pendidikan agama Islam itu adalah calon-calon orang tua, calon bapak dan calon ibu. Bagaimana mengkonsep anak itu bermental yang kuat dan berintelektual yang bagus, sehingga menjadikan SDM yang siap tempur untuk aksi sosial, aksi fisik, dan aksi intelektual di lokal. Gitulah pendidikan barat. Mungkin saudara pernah melihat cara pendidikan orang-orang barat. Anaknya masih usia 8 bulan diceburkan ke kolam renang. Ya, kalau orang barat kan seperti itu ya, logikanya lebih main ya, dimasukkan ke kolam renang, itu otomatis pembelajarannya secara otodidak. Anak itu pasti tenggelam, tapi anak berusaha untuk menggerak-gerakkan badannya sehingga dia terapung. Itu anak 8 bulan loh, atau anak 12 bulan lah ya. Kalau nggak percaya coba lihat di YouTube. Itu salah satu indikator pembelajaran Safi. Jadi kalau untuk mengkonsep bagaimana mendidik anak supaya kuat secara fisik, lahir, batin, beraktualisasi di masyarakat, itu lebih berintegritas, lebih berkarakter, lakukan Safi. Yang teknisnya gimana? Yang pertama, somatik. Safi, somatik. Somatik itu artinya tubuh. Bagaimana mengkonsep anak dari lahir itu. Jadi ini pendidikan informal, pendidikan dalam keluarga ya. Bagaimana mengkonsep anak itu supaya tubuhnya lebih strong gitu kan, lebih kuat ya. Pertama yaitu tingkatkan kemampuan tubuhnya. Contohnya seperti tadi, usia 8 atau 12 bulan diceburkan aja di kolam renang gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin enggak kali ya, karena orang Indonesia memelihara atau mendidik anak sangat manja gitu kan. Jangankan untuk nyeburin anak umur 1 tahun atau 8 bulan ke air, itu kena hujan sedikit aja itu sudah galau orang tuanya itu. Tapi ini pendidikannya ya, pendidikannya diceburkan ke kolam renang, habis itu dilihat reaksi anak. Lihat reaksi anak, kalau seandainya anak tahap yang pertama itu berhasil dalam 10 detik diselamatkan. 15 detik, 20 detik, 30 detik sampai 1 menit anak sudah bisa berenang. Habis itu dikembalikan lagi ke konsep tubuh, bagaimana membuat visualisasi anak ya, dengan cara banyak berbahasa kepada anak, banyak mengajarkan anak speaking atau cepat bicara dengan mengeluarkan huruf-huruf vokal, dengan rutin mengajak anak bicara untuk merangsang otot-otot motoriknya, otot lidahnya, dan rangsangan kepada otaknya. Jadi itu somatik, rangsangan tubuh anak gitu kan. Bagaimana supaya anak itu lebih kuat, lebih cepat pandai jalan, lebih cepat berkembang otaknya, cepat pandai berenang, dan cepat untuk berlari. Jadi itu somatik. Yang kedua itu Safi, somatik. Yang kedua aktif gitu kan. Auditory, pendengaran. Bagaimana merangsang pendengaran anak? Dengan caranya seperti apa? Kalau orang barat itu mungkin dengan menghidupkan musik klasik, tapi kalau dengan kita itu dengan menghidupkan Al-Quran ya, dengan menghidupkan Al-Quran, dengan menghidupkan speaker Quran dari pagi sampai sore untuk mengakses produktivitaskan auditorinya, pendengarannya ya. Jadi itu auditory. Visual, bagaimana mengembangkan visualnya? Dengan membawa anak jalan-jalan, melihat rumput-rumput hijau, keluar rumah, melihat matahari pagi, melihat ke tempat-tempat wisata, memperkenalkan anak hal-hal baru. Jadi bermainlah saudara nanti kalau punya anak ke kebun binatang dengan melihat gajah, melihat harimau, melihat apalah hal-hal baru yang positif untuk mengembangkan visualisasi anak. Terus Safi, dan intelektual. Dengan adanya tiga indikator itu ya, 3 indikator itu akan merangsang nilai produktivitas intelektualnya, karena munculnya ilmu pengetahuan dengan mengembangkan yang 3 itu, tubuh, pendengaran, dan visual. Usia anak 1 sampai 12 tahun, bahkan sampai dewasa. Jadi apa relevansi Safi untuk calon guru pendidikan agama Islam? Relevansinya adalah supaya guru-guru PAI itu tahu bagaimana cara membimbing anak supaya nanti setelah masuk SD, para guru-guru milenial
nggak sulit lagi ngajarnya. Jadi seperti itu. Karena guru PAI semuanya pasti akan punya anak ya. Pasti akan berkeluarga. Jadi seperti itu. Kesimpulan, replica learning itu adalah pembelajaran bersiklus. Siklusnya 3. Yang pertama explore, yang kedua indikator atau indikasi, yang ketiga kesimpulan. SAFI adalah pembelajaran untuk anak yang diprioritaskan pada anak 1 sampai 3 tahun awalnya ya. Pendidikan seperti apa? Untuk membentuk tubuh yang sehat, untuk membentuk pendengaran yang kuat, untuk membentuk visualisasi yang mantap, sehingga menghadirkan di masa umur 7 sampai 12 tahun atau 7 sampai perkembangannya ke atas sampai dewasa itu intelektualnya lebih bagus. Jadi itulah 2 model yang kita pelajari. Yang pertama model replica learning atau cycle learning atau pembelajaran bersiklus dengan pembelajaran SAFI. Jika ada pertanyaan, coret-coret di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.